mengerti bahwa hidup ini harus kita buat penuh arti. Hidup ini harus bermanfaat bagi bangsa, bagi rakyat. Nah, jadi dalam perjalanan hidup saya itu, bagaimana saya menjaga kehormatan bangsa saya, bagaimana saya membuat negara saya berhasil menang, dihormati. Itu yang mendorong saya. Nah, di ujung karier saya mengalami semacam shock tahun 98. Loh, kok negara yang katanya hebat, macan Asia, pertumbuhan 7-8% setahun selama sekian puluh tahun, kok tiba-tiba crash? Saya pelajari ada apa. Kemudian saya lihat setelah sekian puluh tahun merdeka, kok Indonesia tidak tambah kaya. Kekayaan kita lihat mengalir ke luar negeri. Rakyat masih miskin. Kita tidak punya mobil buatan Indonesia. Kita tidak punya apa-apa buatan Indonesia. Semua kita beli dari luar negeri. Kita import makan, import jagung, import ikan, import garam. Wah, di mana ini? Di mana negara merdeka? Masa negaranya Gajah Mada, negaranya Diponegoro, negaranya Sultan Agung, negaranya Sudirman, kok harus import garam? Ya, di mana kehormatan bangsa kita? Kemudian bolak-balik kita itu hanya jadi dibilang negara miskin, negara lemah, sehingga sepertinya itu yang mendorong saya mengatakan, oh, akhirnya kita mau tidak mau kita harus terjun ke politik. Kita harus berada dalam kekuasaan untuk berbuat baik. Nah, itu saya kira itu yang mendorong saya, karena saya melihat dan saya agak kecewa dengan arah kehidupan bangsa kita. Ya, kalau saya lihat begini terus, Indonesia ini mungkin kalah bersaing. Kita kalah bersaing dengan banyak negara. Ya, kita jadi negara yang tidak punya kemampuan apa-apa. Gitu. Bapak katakan tadi ada fase di mana dalam melaksanakan tugas Bapak hampir menemui ajal. Ya. Bisa berbagi sedikit Pak sama kita, Pak, seperti apa kondisinya? Ya, itu sesuatu yang hidup saya. Akhirnya saya mengerti bahwa hidup itu harus punya arti dan manfaat untuk orang lain. Jadi waktu itu saya ya biasa, saya kira banyak prajurit mengalami seperti itu, tapi bagi saya waktu itu saya ambil kesimpulan bahwa tidak mungkin saya selamat, karena pasukan sudah dikepung, peluru sudah hampir habis. Ya mau diapakan ya. Jadi saya ingat ajaran-ajaran di agama Islam kan, kalau kita sudah siap untuk menghadap maut, kalau sudah siap dipanggil, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, saya sudah ucapkan, saya sudah tinggal itu aja. Dan Bapak sudah siap untuk? Sudah, waktu itu sudah. Jadi itu membuat saya akhirnya menerima, ya, pasrah. Hidup itu kita pasrah, kita berikhtiar, kita berjuang, tapi di ujungnya ya kita pasrah. Sekarang pun saya berjuang, saya terjun ke politik, saya membangun partai politik, saya minta mandat dari rakyat, tapi di ujungnya saya pasrah. Bagaimana kehendak rakyat itu yang akan saya hormati. Seorang presiden Indonesia terpilih yang akan menjadi presiden secara legitimate harus mendapat dukungan proper dari kekuatan-kekuatan asing. Bapak percaya dengan itu? Ekstra kulit manggis. Jadi bukan hari pertama dilantik. Begitu saya tahu saya menang, saya sudah akan kerja. Jadi katakanlah tanggal berapa saya tahu saya menang, ya sudah, saya akan kumpulkan tim saya. Satu, tim inti saya, mitra-mitra koalisi, ya kan, yang tokoh-tokoh pemimpin, kita bersama-sama akan menyusun kabinet. Sesudah itu, berbarengan dengan itu, tim pakar sudah mulai kerja memperbaiki program-program, strategi apa. Jadi bukan hari pertama dilantik, hari pertama tahu kita menang. Jadi sudah sah, kita masih dikasih waktu berapa bulan ya.
Juli, Agustus, September. Jadi kita kan 2 bulan full, 60 hari kita sudah mulai kerja, sehingga nanti mana yang akan Bapak prioritaskan? Sektor mana yang akan Bapak prioritaskan? Masalah kita ini adalah masalah yang besar. Jadi kita tidak bisa bilang satu sektor yang harus diprioritaskan. Pertama ya, yang saya harus dengan tim, kita harus evaluasi bagaimana caranya kita menghemat uang. Menghemat uang. Jadi di situ tantangan yang besar kita, bagaimana hal-hal yang tidak terlalu penting harus kita berani kita hemat. Untuk pertama. Kedua, kita harus tingkatkan penerimaan negara, ya kan. Keempat, kita harus tutup peluang-peluang kekayaan, potensi-potensi kekayaan yang hilang. Ini kan yang jadi polemik sekarang, ya kan. Dalam hal ini semuanya itu baru kita terapkan strategi kita. Yang kita ingin Indonesia menjadi negara produktif. Tetapi yang paling utama kita harus selamatkan atau kita harus amankan adalah kita harus amankan pangan kita. Kita harus swasembada pangan. Kita tidak boleh impor pangan, dan kita harus kurangi impor bahan bakar dari luar. Ini dua yang sangat penting. Ekonomi kita, selama kita impor pangan dan bahan bakar, ekonomi kita tidak kuat dan tidak mandiri. Jadi itu strategi besar saya. Kontrak karya baru kemudian belakangan. Apa itu? Kontrak karya dengan asing dan lain sebagainya itu saya kira itu tidak terlalu fundamental. Itu ternyata Pak Alvito ya, kalau kita hitung-hitung kekayaan kita begitu besar, dan kebocoran-kebocoran itu kalau kita tutup, kita bisa dapat uang yang sangat besar, sehingga kontrak-kontrak itu nanti secara alamiah aja kita hadapi gitu loh. Kenapa saya bertanya soal ini? Karena banyak orang yang berpikir bahwa ketika Bapak menjadi presiden, kemudian hal pertama yang dilakukan adalah itu. Apa itu? Ya, memperbarui kontrak karya dan lain sebagainya, karena ada kekhawatiran dari pihak asing Bapak akan menjadi presiden yang tidak friendly dengan mereka dan lain sebagainya. Saya kira itu sengaja dihembusi oleh orang-orang yang agen lagi. Iya. Jadi kan saya berkali-kali saya bilang di mana-mana, saya akan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia. Tapi kepentingan nasional Indonesia kadang-kadang harus mengakomodasi kepentingan negara lain. Kita butuh juga negara lain di Indonesia, kan begitu kan? Dan saya katakan bahwa ini urusannya urusan kita. Ya, dalam arti kebocoran anggaran itu kan di kita. Penggelembungan proyek, markup itu kan di kita. Kan begitu kan? Proyek-proyek yang gagal, jembatan nggak ada gempa jatuh sendiri, itu kan urusan kita, bukan urusan asing. Jadi ini bukan saya anti asing, tidak. Saya mengatakan, saudara-saudara, persaingan di dunia ini keras. Kalau kita nggak beres, kita akan kalah. Kan begitu. Jadi bukan soal kontrak-kontrak, kita akan hormati. Kita nggak mungkin tidak hormati kontrak. Kan? Saya kalau kontrak yang tidak adil, boleh dong kita renegosiasi. Kenapa tidak boleh? Boleh. Antara perusahaan sama perusahaan minta renegosiasi boleh. Kan begitu. Saya menggunakan istilah mitos barangkali. Saya tidak tahu, mungkin ada istilah yang tepat untuk itu. Mitos yang mengatakan bahwa seorang presiden Indonesia terpilih yang akan menjadi presiden secara legitimate harus mendapat dukungan proper dari kekuatan-kekuatan asing. Bapak percaya dengan itu? Ya kalau begitu, untuk apa kita merdeka, Pak? Ya udah, kita minta aja negara asing tentukan. Daripada capek-capek, kau kirim aja deh presidennya dari kamu. Iya kan? Di rental. Nah, iya. Atau kau umumkan aja deh petunjuk, benar kan? Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya kan, banyak negara ternyata memilih pemimpin-pemimpin mungkin yang tidak disukai oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Itu tergantung rakyatnya sendiri, ya kan? Jadi saya lihat banyak contoh orang-orang yang tidak disukai negara-negara tertentu dipilih oleh rakyat, ya kan? Baru saja India memilih siapa itu, Modi dan sebagainya. Jadi saya kok tidak begitu ya. Saya pikir itu hanya mitos. Iya, hanya mitos. Kembali ke rakyat, saya kira. Boleh cerita nggak Pak sama kita
bagaimana sesungguhnya awal pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi? Dengan hadir di depan masa cukup lama dalam sekali pertemuan, itu bagaimana mengatur mengatur stamina dan power Anda gitu? Saya bisa tidur di mana saja, walaupun sebentar, 4 jam saya bisa tidur. Itulah. Di mobil saya tidur, di pesawat saya tidur, di helikopter saya tidur. Begitu ada kesempatan saya tidur, istirahat, recharge. Kemudian saya minum kopi. Orang biasanya agak menghindari kopi kan untuk kesehatan, katanya Bapak justru. saya justru butuh kopi, Pak. Bapak mengikuti perkembangan hasil survei belakangan ini? Saya sepintas ya, karena survei di Indonesia itu kita harus tanya itu yang bayar siapa, ya. Karena survei itu kan industri, Pak. Ya kan? Ada orang yang hidup jualan survei gitu loh. Jadi ini yang repot kadang-kadang, karena dia hidup jualan, ya ke klien dia harus kasih berita bagus, ya kan? Ke klien supaya ada harapan dan kontraknya diperpanjang terus gitu loh. Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Bapak dan Pak Hatta meningkat dalam in growing lah gitu ya, walaupun belum bisa mengalahkan kompetitor Bapak, katanya begitu. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Ya itu, saya bilang saya kok Anda termasuk yang a priori terhadap hasil survei? Saya punya pertimbangan sendiri, saya punya hitungan sendiri, dan sekarang sudah mulai kelihatan kan, walaupun itu survei-survei dari pihak yang bukan pro kita, tetap aja mengakui bahwa kita terus momentumnya naik terus. Ya. Buat orang-orang yang tidak mengetahui perjalanan sejarah atau tidak mengikuti perjalanan sejarah politik Pak Prabowo dan Jokowi, Pak Jokowi itu mungkin nggak paham sebelumnya Bapak dan Pak Jokowi ada di di sisi yang sama melakukan perjuangan politik. Boleh cerita nggak Pak sama kita bagaimana sesungguhnya awal pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi? Saya ini kan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia ya, pedagang pasar. Dan pedagang pasar ini selalu dikerjain oleh perusahaan besar kerjasama dengan Pemda di mana-mana, iya kan? Kemudian mereka sering digusur, sering alasan pasar ini kotor, tua, jorok, harus di develop baru. Begitu di develop baru, penghuni lama nggak mampu masuk bayar. Ini klasik terjadi. Dan modusnya selalu kalau mau bangun pasar baru, yang lama itu terjadi kebakaran. Ini sudah klasik. Kalau tidak salah, statistiknya adalah di seluruh Indonesia itu tiap bulan satu kebakaran di pasar. Nah, saya dengar di Solo ada seorang wali kota yang berhasil memindahkan dengan baik. Tertarik. Perjalanan lanjut. Kemudian tibalah pilkada gubernur DKI, kalau nggak salah itu 2012. Kemudian mencari-cari tokoh. Ya waktu itu sebetulnya partai saya sudah mau dukung Pak Fauzi Bowo. Dan waktu itu kan saya masih punya semacam kerjasama dengan PDIP. Bisa kan? Saya punya perjanjian tertulis. Jadi saya berpikir, dan di banyak tempat kita juga sebenarnya kerjasama dengan PDIP. Pak Jokowi kader PDIP, tetapi saya dengar PDIP juga tidak
tidak mencalonkan dia. Baru akhirnya saya ke Ibu Mega, saya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung Jokowi, dan akhirnya kita juga cari wakilnya. Terjadilah itu, Jokowi dengan saudara Basuki. Itu mastermind-nya sebenarnya Bapak? Si siapa namanya, Ahok itu. Iya, mastermind-nya adalah Bapak Jokowi. Ya, saya nggak mau ngaku mastermind, tapi begitulah kejadiannya. Jadi saya menggagas karena desakan anak muda ingin suatu wajah baru, dan kita lihat, saya juga waktu itu ya saya terkesan juga ke situ, ke arah mungkin we need a new leader untuk Jakarta gitu loh. Indian, Bapak kemudian berkompetisi dengan dia. In the end kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya? Saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Iya kan? Terserah. Kalau Anda percaya dengan saya, Anda pilih saya. Kalau tidak, ya pilih yang lain. Nggak ada masalah bagi saya. Love Life. Discover and learn with details that rival Ultra HD TV. More brilliant colors. Brighter, beyond Ultra HD experience. Aquos Quattron Pro. Sharp. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis Yang menurut Bapak paling paling berkesan buat Bapak dalam perjuangan politik Bapak? Yang berkesan ya, saya kira adalah kesempatan mengutarakan hal-hal yang tidak pernah diutarakan oleh tokoh-tokoh lain. Saya kira itu. Saya terus terang aja bukan seorang profesor ekonomi, saya bukan, tetapi ada beberapa fenomena yang saya ungkapkan di hadapan para guru besar ekonomi, mereka sendiri tercengang. Ya, di mana saya mengungkap fenomena bahwa kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Ya, fenomena bahwa devisa kita, negara kita mengalami keuntungan tiap tahun 25 miliar dolar selama 15 tahun, dan keuntungan itu tidak tinggal di Indonesia. Jadi bayangkan, ternyata para ahli ekonomi yang begitu banyak di Indonesia, tidak ada satupun selama 15 tahun ini yang mempersoalkan kenapa kekayaan nasional kita tidak tinggal di Indonesia. Nah, saya bertanya, kalau kita bekerja dan penghasilan kita tidak kita pegang, kita tidak pertahankan, itu apa namanya? Itu namanya kan kita budak. Kan begitu Pak? Kita kalau kuli masih digaji Pak. Ini kekayaan kita diambil kita, dan diam. Dan elit Indonesia tenang, diam. Jadi kalau saya yang bicara, saya keliling kemana-mana, kadang-kadang tidak ditanggapi, tidak pernah dimuat. Alhamdulillah sekarang Anda wawancara saya, ya kan? Iya kan? Banyak orang yang dari sebagian orang yang masih percaya sama politik, Pak. Banyak orang yang juga a priori sama politik, karena politik tidak menghasilkan apa-apa. Calon yang tadinya berbunga-bunga, yang mempesona, pada akhirnya juga nggak ngapa-ngapain juga, nggak memberikan apa-apa buat rakyat. Jadi begini, itu tidak benar, itu tidak boleh. Justru itu berbahaya. Jadi ada yang mengatakan ya, bahwa kalau orang baik diam semua, yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik, ya kan? Jadi kasarnya itu, kalau orang yang baik
tidak mau berpolitik, yang berpolitik nanti orang-orang jahat. Jadi itu tidak benar. Kita harus yakinkan semua rakyat, para cendekiawan, para tokoh, semuanya harus meyakinkan bahwa politik terlalu penting untuk tidak diabaikan. Justru orang golput itu yang mencelakakan negara. Datang ke TPS, pilih, ya, Anda harus konsekuen, pilih yang menurut Anda terbaik. Partai A, partai B, partai C, kalau dalam hal ini nomor 1 atau nomor 2 silakan. Kalau Anda tidak memilih, Anda golput, suara Anda ini yang bisa dijual belikan. Jadi dan kita harus percaya bahwa rakyat memilih akhirnya bisa mendapatkan perbaikan hidup. Jadi suatu pemikiran bahwa politik itu tidak berguna itu sama sekali berbahaya untuk perkembangan suatu negara. Jadi saya selalu menganjurkan, terserah, kalau Anda percaya dengan saya, Anda pilih saya. Kalau tidak, ya pilih yang lain, nggak ada masalah bagi saya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dalam perjalanan berapa 20 hari ini masih akan ada hal-hal yang akan Bapak lakukan. Sukses dan yang terbaik buat Bapak dalam pertarungan kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Sampai di sini 1 jam lebih dekat. Kita akan jumpa minggu depan dengan tokoh lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.